Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah Hasibuan, NIM 0305213035, kelas PMM 3 semester 3, mata kuliah Algoritma Pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma pemrograman. Kita pasti pernah mendengar apa itu algoritma pemrograman dan apa itu algoritma pemrograman. Baik, di algoritma pemrograman ini ada beberapa topik yang akan dibahas. Yang pertama, ada pengertian algoritma. Yang kedua, jenis-jenis algoritma. Yang ketiga, tujuan algoritma pemrograman. Yang keempat, ciri-ciri algoritma pemrograman. Yang kelima, contoh algoritma pemrograman. Yang keenam, pengertian, simbol, dan contoh flowchart. Yang ketujuh, pengertian dan contoh pseudocode. Yang kedelapan, pengertian pemrograman. Yang kesembilan, jenis-jenis pemrograman. Yang kesepuluh, ciri-ciri bahasa pemrograman. Yang pertama, pengertian algoritma. Algoritma adalah langkah atau urutan langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebuah masalah harus diselesaikan dengan beberapa langkah yang logis. Dalam kehidupan sehari-hari, algoritma bisa digambarkan dengan berbagai macam hal. Salah satu contohnya adalah membuat kopi. Algoritmanya tentu saja berhubungan dengan aktivitas membuat kopi. Misalnya, kalau kita membuat kopi, yang pertama itu kita panaskan airnya terlebih dahulu, lalu masukkan kopi ke dalam gelas. Setelah airnya mendidih, airnya itu dimasukkan ke dalam gelas, lalu diaduk secara merata. Seperti itulah juga algoritma atau urutan langkah, di mana akan dipakai juga dalam ilmu komputer atau pemrograman. Di dalam ilmu komputer dan matematika, algoritma didefinisikan sebagai prosedur dan berbagai macam langkah perhitungan, penalaran secara otomatis, sampai pemrosesan data. Algoritma diartikan juga sebagai metode yang diekspresikan lewat rangkaian dan instruksi yang dijabarkan untuk menghitung. Secara garis besar, algoritma dimulai dengan input dan kondisi awal, deskripsi, eksekusi, dan menghasilkan output. Selanjutnya, jenis-jenis algoritma pemrograman. Algoritma pemrograman banyak jenisnya, tapi di sini yang kita bahas ada 3. Yang pertama, algoritma narasi. Kita mungkin sudah paham dan sudah tahu algoritma dengan narasi. Dan kata narasi saja sudah tahu, yaitu dinarasikan atau dideskripsikan. Algoritma narasi adalah algoritma yang paling mudah dibaca dan dipahami. Yang kedua, algoritma pseudocode adalah algoritma di mana kita menentukan sebuah langkah-langkah atau urutan yang logis. Mirip dengan bahasa pemrograman, tetapi itu bukanlah bahasa pemrograman. Yang ketiga, algoritma flowchart. Algoritma flowchart adalah algoritma di mana kita mensketsa atau menggambarkan urutan langkah proses logis yang sudah dibahas itu dalam sebuah gambar. Selanjutnya, tujuan algoritma. Yang pertama, dapat mengatasi permasalahan rumit dalam program yang kemungkinan juga melibatkan perhitungan tingkat tinggi. Yang kedua, algoritma pemrograman juga mampu menyederhanakan program dari program yang besar menjadi program yang lebih sederhana sehingga penggunaannya lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, fungsi dari algoritma ini bukan merupakan sekali pakai, artinya
dapat digunakan secara berulang-ulang. Ini memberikan keuntungan dalam meminimalisir penulisan program yang berulang-ulang. Yang keempat, adanya alur yang jelas yang dimiliki oleh algoritma pemrograman dapat dengan mudah mencari kesalahan jika terjadi kesalahan. Selanjutnya, ciri-ciri algoritma pemrograman. 1. Algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. 2. Setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak berarti 2. 3. Algoritma memiliki 0 atau lebih masukan atau input. 4. Algoritma memiliki nilai 0 atau keluaran atau output. 5. Algoritma harus sangkil atau efektif. Setiap langkah harus sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam sejumlah waktu yang masuk akal. Selanjutnya, contoh algoritma pemrograman. Jadi, pemrogramannya itu di sini yaitu read. Berarti kita membaca dulu. Karena tahapan dari algoritma itu seperti inputan, proses, dan keluaran. Di sini read itu termasuk adalah input, nama dan nilai mahasiswanya. Setelah diinputkan, itu langsung ke proses. Prosesnya itu, jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka keterangan keluar adalah lulus. Tetapi, jika keterangannya kurang dari 60, maka keterangannya tidak lulus. Setelah diproses, maka outputnya itu write, nama dan keterangan. Jadi, keluarannya adalah nama dan keterangan. Keterangan-keterangannya itu yaitu tidak lulus dan lulus. Selanjutnya, pengertian flowchart. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Dalam perancangan flowchart, sebenarnya tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak atau pasti. Hal ini didasari oleh flowchart adalah sebuah gambaran dari hasil pemikiran dalam menganalisa suatu permasalahan dalam komputer. Karena setiap analisa akan menghasilkan hasil yang bervariasi antara satu dan lainnya. Secara garis besar, setiap perancangan flowchart selalu terdiri dari 3 bagian, yaitu input, proses, dan output. Selanjutnya, simbol flowchart. Untuk simbol-simbol flowchart itu ada banyak di sini. Yang pertama itu flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line. Yang kedua, terminator symbol, yaitu simbol untuk permulaan atau akhir dari suatu kegiatan. Yang ketiga itu konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Selanjutnya, konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Selanjutnya, processing symbol, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Selanjutnya, manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Selanjutnya, simbol decision, yaitu simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Selanjutnya, simbol input output, yaitu simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Selanjutnya, simbol manual input, yaitu simbol untuk pemasukan data secara manual
online keyword. Selanjutnya, simbol preparation, yaitu simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam Trox. Dan ada banyak lagi simbolnya. Selanjutnya, contoh flowchart. Di sini contoh flowchart boleh dimulai dari start pakai simbol terminator tadi, yaitu start, input, proses, output, dan end. Adapun contoh yang di samping ini yang ada tulisan input itu merupakan inputannya. Selanjutnya yang di bawahnya itu adalah proses. Kita pakai simbol processing symbol. Sesudah itu juga masih proses. Setelah itu sampailah kepada end. Program dalam flowchart itu harus berurut dari atas ke bawah, tidak boleh dari bawah ke atas. Selanjutnya, pengertian pseudocode. Pseudo artinya imitasi dan kode yang berarti kode yang dihubungkan dengan perintah yang ditulis dalam bahasa pemrograman atau kode bahasa komputer. Jika diartikan bebas, maka pseudocode artinya imitasi atau tiruan dan kode bahasa pemrograman. Pada dasarnya, pseudocode adalah suatu bahasa yang memungkinkan para programmer memikirkan terhadap suatu permasalahan yang harus segera dipisahkan tanpa harus memikirkan kode atau sintak dari bahasa pemrograman tersebut. Selanjutnya, contoh pseudocode. Contoh pseudocode di sini yaitu algoritma menentukan terbesar dari 3 bilangan. ABC terbesar ini adalah inputnya, dan deskripsi itu adalah prosesnya, dan write adalah keluaran atau outputnya. Selanjutnya, pengertian pemrograman. Pemrograman adalah sebuah komunikasi khusus antara programmer dan komputer menggunakan bahasa pemrograman. Komunikasi antara programmer dan komputer hanya bisa dilakukan menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ialah suatu bahasa khusus yang bisa dipahami oleh mesin. Selanjutnya, jenis-jenis pemrograman, yaitu 1. Pemrograman web, 2. Pemrograman aplikasi, 3. Pemrograman software, 4. Pemrograman game. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri bahasa pemrograman, yaitu 1. Dapat melakukan pengulangan, 2. Dapat melakukan input dan output, 3. Dapat melakukan operasi aritmatika dan logika. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.